Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua manusia pasti akan mati. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Surga dan neraka menanti mereka di akhirat nanti. Semua umat muslim di dunia menginginkan menjadi calon penghuni surga. Kenikmatan yang ada di surga sana tidak tertandingi oleh apapun jua. Banyak umat muslim saat hidup di dunia, mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan melaksanakan ibadah dengan rajinnya. Mereka pun melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pahala yang menjadi bekal nanti di akhirat. Semakin banyak pahala yang didapatkan, semakin dekat kita dengan surga Allah Ta'ala. Surga akan membukakan pintunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Di sanalah tempat tinggal para malaikat, nabi dan rasulnya. Semua penghuni surga dipenuhi oleh makhluk yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi. Kita sebagai manusia biasa bisa menjadi salah satu calon penghuni surganya. Ada beberapa golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Hal ini pun bisa menjadi tanda atau cara kita untuk masuk ke dalam surganya. Lalu golongan manusia seperti apakah yang dirindukan oleh surga sahabat beriman? Dan bagaimanakah cara kita untuk bisa menjadi salah satu calon penghuni surga sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut, Masya Allah, inilah 5 golongan manusia yang dirindukan surga versi dari Magenta Islam. Ta'adil Al-Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab terakhir yang diturunkan ke bumi sekaligus menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Semua umat Islam berpedoman kepada Al-Quran. Di sana banyak sekali ilmu yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai hukum, kisah Nabi, benar dan salah serta masih banyak lainnya. Al-Quran sangatlah lengkap. Salah satu golongan manusia yang akan masuk ke dalam surga adalah para pembaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan saat membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak pahala yang berlimpah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah, karena itu terimalah jamuan ini semampumu. Sesungguhnya Al-Quran ini tali Allah yang kuat dan cahayanya yang cemerlang, dan sebagai obat yang berguna. Dia adalah pegangan bagi orang-orang yang berpegang padanya, dan keselamatan bagi orang-orang yang mengikutinya, dan tidak pernah menyimpang sehingga perlu dilempangkan, tidak pernah bengkok sehingga perlu diluruskan, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya, dan tidak pernah lapuk karena banyaknya orang yang menolaknya. Bacalah ia, karena Allah akan memberimu pahala pada tiap-tiap huruf yang kamu baca sebanyak 10 hasanah atau kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu sahabat beriman, pintu surga sangatlah terbuka kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Hal tersebut juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jika ingin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, maka seringlah membaca Al-Quran. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh banyak sekali manfaat dalam membaca Al-Quran. Lalu sudah siapkah kalian melakukannya sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wahafizul lisan, atau orang yang menjaga lisannya. Semua orang diciptakan lisan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini merupakan berkah besar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Namun sahabat beriman, lisan kita seperti pisau bermata dua. Jika kita gunakan dengan baik, maka bisa mengantarkan kita ke dalam surganya. Namun sebaliknya,
Jika dipergunakan ke dalam perbuatan yang buruk, maka neraka menjadi tempat terakhir untuk kita hidup. Dalam Islam sendiri mengajarkan kita untuk menjaga lisan, karena dengan hal tersebut kita bisa meminimalisir dosa yang akan tercatat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Dengan lisan kita pun bisa membuat hati orang terluka. Luka hati tidak dapat disembuhkan dengan waktu yang singkat. Hal tersebut yang bisa memutuskan tali silaturahmi dan membuat kita saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Surga akan merindukan para umat yang mampu menjaga lisannya dan menggunakannya di jalan Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat kebaikan karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Mari kita jaga lisan kita dengan cara bertutur kata yang baik setiap saat, dan janganlah kita bertutur kata yang tidak baik, agar tidak menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Imul jian, atau orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Dalam kehidupan kita, Islam pun mengajarkan untuk saling membantu. Setiap rezeki yang kita dapatkan ada hak dari saudara kita yang lebih membutuhkan. Kita haruslah membantu mereka dengan bersedekah untuk mereka pula. Hal ini yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Semakin banyak rezeki yang didapatkan, setan menggoda dengan rasa nafsu keserakahan yang muncul dalam diri ini, sehingga mereka lupa bahwa ada hak dari saudara kita yang terselip di rezeki yang kita dapatkan. Surga pun sangat merindukan orang-orang yang rajin dalam bersedekah. Walau hanya memberi makan, itu sudah cukup dan bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Saat kita banyak melakukan sedekah, maka Allah akan menggantinya 2 kali lipat, sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih selama hidup di dunia dan mendapatkan surga Allah saat di akhirat nantinya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Wasaimin fi syahri Ramadan, atau orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang wajib kita jalani adalah puasa di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah yang melimpah ini, sahabat beriman, sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Namun ada beberapa umat yang ternyata tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena tidak tahan godaan dan cobaan di bulan tersebut. Sungguh merugi bagi orang yang melakukan itu, karena pintu surga akan terbuka lebar bagi orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Hal ini pun tertulis dalam hadis. Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu sangat penting sekali melakukan puasa. Pahala yang melimpah akan kita dapatkan, dan kita juga bisa menjadi pribadi yang mampu menahan hawa nafsunya. Orang yang menuntut ilmu karena Allah.
Ilmu sangatlah penting untuk kita semua. Dari mempelajari banyak hal baru, kita akan mengetahui mana yang baik dan buruk, benar atau salah, dan banyak hal lainnya. Jika kita berilmu, maka tidak akan ada hal yang mampu menipu dan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa yang bisa menarik ke dalam api neraka. Banyak pahala yang kita dapatkan jika kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Menuntut ilmu itu jika kita jalankan dengan baik, kata Rasulullah SAW, ini pertanda kebaikan, dan yang kedua itu baru dunia. Kita lihat akhiratnya. Siapa yang menyiapkan diri berangkat dari tempat ia tinggal menuju satu tempat untuk belajar dari satu tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit saja, maka Allah akan ringankan langkahnya menuju surganya. Oleh karena itu, marilah kita terus menuntut ilmu di dunia ini agar bisa kita gunakan dalam kebaikan, mendapatkan pahala untuk bekal di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.